Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen-dosen yang ada di Universitas Muria Kudus, dan terutama dosen Ibu Hani Hidayati selaku mata kuliah pendidikan agama. Semoga mendapatkan panjang umur dari Allah, semoga diberi kesehatan oleh Allah maupun dosen-dosen yang lain. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati juga dan yang saya banggakan, teman-teman seangkatan saya, semoga bisa melaksanakan menimba ilmu di Universitas Muria Kudus dengan lancar, dengan barokah, dan bisa berguna bagi nusa dan bangsa, dan kemudian membanggakan kedua orang tuanya nanti kalau lulus. Amin Allahumma amin. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, yang telah memberi kesehatan sampai dengan sekarang, dan semoga kita semua bisa dijauhkan dari musibah, bala, cobaan yang tidak sanggup kami terima, dan semoga dijauhkan dari wabah virus COVID-19 yang meresahkan warga Indonesia, bahkan meresahkan seluruh dunia. Yang pertama terletak di kota Wuhan ini, virus yang sangat berbahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mencabut, bisa membuang COVID-19 dan semoga seluruh dunia bisa normal kembali, bisa pulih kembali seperti sebelum COVID-19, dan kemudian berubah menjadi normal lagi seperti biasanya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi yang paling mulia dari nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan tugasnya, yaitu tugas dari mata kuliah melakukan kitobah atau maidu hasanah yang berjudul tentang Islam, kebangsaan, dan nasionalisme. Sebelumnya saya mau minta maaf kalau tempat kurang berkenan, tempat kurang enak dipandang, karena ini di ruangan tamu saya, backgroundnya ya ini dinding hijau. Saya minta maaf. Dan ini melakukan tugas secara daring, secara online, jadi hanya seperti ini yang bisa saya sajikan, yang bisa saya sampaikan. Apabila kekurangannya banyak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita langsung saja to the point, inti masalah. Kita ke tema yang harus dibahas, Islam, kebangsaan, dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Rasa nasionalisme yang tinggi kita acuhkan pada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mendirikan kota Madinah dengan para sahabat-sahabatnya, memiliki sifat nasionalisme yang tinggi, tidak pantang menyerah, tidak mudah putus asa bersama sahabat-sahabatnya, dan menata tatanan sosial politik di kota Madinah dengan sebaik-baiknya. Nah, oke. Terus selanjutnya kita harus meniru perilaku-perilaku rasa nasionalisme dari
Nabi Muhammad SAW dari segi perilaku untuk membangun kota Madinah tersebut. Jadi kita sebagai umat Islam yang baik, kita harus menjaga kita harus menjaga kerukunan antar umat, karena umat di Indonesia ini bukan umat Islam saja, meliputi umat yang lain. Ada umat Islam, umat Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Kita harus melakukan persatuan dan kesatuan untuk mempererat silaturahmi kita terhadap non-muslim. Nah, kita harus mempererat hubungan kita dengan orang non-muslim meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip salah satunya meliputi saling menasihati, saling menjaga satu sama lain, saling mempercayai, dan juga saling bergotong royong, saling bertukar pendapat. Yang paling penting, saling menghormati kebebasan beragama. Nah, ini yang paling penting, soalnya Indonesia adalah negara bebas beragama. Jadi selain kita berbeda-beda suku maupun berbeda-beda agama, kita harus saling mempererat silaturahmi kita, saling mempererat hubungan antara kita untuk saling bekerja sama untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, sesuai undang-undang yang saya sebutkan, misalnya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini artinya dari segi beberapa suku, dari segi beberapa agama, kita harus mempererat, kita harus saling mempercayai untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena presiden tidak sendiri, presiden punya pejabat, punya menteri, punya rakyatnya untuk mendukung kinerja dari presiden tersebut. Jadi kita harus mendukung program presiden untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia nanti, dan semoga negara Indonesia nanti bisa maju, bisa Indonesia bisa menjadi negara yang kuat, bisa disegani oleh negara lain, bisa jadi negara yang baldatun thayyibatun warabun, amin ya rabbal alamin. Nah, Indonesia ini kita dari segi pulau, Indonesia adalah negara ketiga terbanyak ya, kalau nggak salah pulaunya. Karena Indonesia adalah negara beberapa pulau. Jadi antara ini kita harus bisa saling menyupport satu sama lain untuk memajukan negara Indonesia ini. Nah, kita sebagai umat Islam harus menjadi umat yang baik, bisa menjadi contoh yang baik untuk negara-negara, maksudnya untuk menjadi contoh bagi umat lain gitu. Karena kita umat Islam terbanyak yang di Indonesia itu harus mencontohkan, harus mempunyai arti, memiliki sifat arti kemerdekaan, arti menjunjung tinggi negara Indonesia, harus menjunjung negara Republik Indonesia, mempunyai arti saling menjaga antara satu sama lain. Indonesia juga harus menyupport rakyat-rakyatnya untuk menjadi orang yang kuat, untuk menjadi orang yang cerdas sesuai hadis riwayat Abu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minul qawiyyu wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif, yang artinya orang-orang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dari hadis tersebut, dari hadis riwayat tersebut, kita harus mengambil sisi positifnya. Kita harus meniru teladan, kita harus bisa mempraktekkan dari sifat dari Nabi Muhammad SAW dalam membangun negara Madinah
yang dari beberapa abad-abad yang lalu ya. Oke, kita harus bisa menanamkan sifat akhlakul karimah terhadap pejabat-pejabat negara, terhadap wakil rakyat, terhadap yang mengelola negara ini, supaya untuk tidak bersifat koruptor, tidak bermental koruptor, karena ini akan merugikan negara-negara kita, akan merugikan rakyat miskin. Untuk merugikan negara ini juga itu sifatnya juga kurang baik ya, itu sifatnya masuk ke dalam kejahatan, jadi kita bisa memeranginya. Jadi Islam juga menghalalkan untuk memerangi, memusnahkan orang jahat seperti teroris semacamnya ya, karena teroris ini dari kelas kejahatan kelas A. Jadi bagi umat muslim, kita harus memerangi kalau ada teroris, karena akan meresahkan masyarakat, bisa meresahkan negara ini, karena teroris ini merupakan ancaman bagi negara, ancaman negara-negara lain juga, karena negara-negara lain pun juga memburu kejahatan, terutama teroris ini, karena teroris itu kejahatannya bukan main ya, sifatnya itu mengebom entah itu negara ini, negara A, B ataupun yang lain. Nah, oke. Terus yang bisa saya sampaikan, rasa kebangsaan ini kita tunjukkan terutama di masyarakat ini juga, kita harus bisa melakukan contoh-contoh yang baik, misalnya menjaga keamanan, menjaga lingkungan sekitar, dan menjaga bangsa Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Terus kita juga sebelumnya saya juga minta maaf juga, soalnya ada perbaikan di sebelah barat rumah saya, ada suara diesel, jadi ada suara diesel sedikit lah, saya minta maaf ya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya minimal 10 menit, jadi saya sekian. Saya mau undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang kurang enak di hati, saya mau minta maaf. Terus semoga kita bisa mengambil dari hal-hal sedikit, minimal 5% lah dari yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa dijauhkan dari fitnah dunia dan akhirat, dan terhindar dari api neraka. Naudzubillah min dzalik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, sekian, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.